Bab 044. Sontak, mata Cakra kembali berkaca. Jelas, ia hafal betul siapa lelaki dengan setelah sarung dan baju koko berwarna abu yang sedang berjalan hendak membuka pintu tersebut. Di belakangnya, ada 4 orang anak lelaki dengan pakaian sama dengan sajadah yang tersampir di bahu masing-masing. Dan, begitu pintu gerbang terbuka, ya Allah! Chandra menjerit tak sadar. Cakrawala, adikku. Ia langsung memeluk sang adik sambil mencium kepala Cakrawala berulang kali. Iya, ini aku, Bang. Lisuna, aku pulang, lirih Cakrawala. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Chandra tiba-tiba bersujud di tanah sembari mengucap syukur berulang kali. Cakra turut menekuk kedua lututnya. Ia memeluk sang kakak yang masih menangis harus sambil bersujud penuh syukur atas kepulangannya. Atar dan Ahsan kompak saling berpandangan. Keduanya tak mengerti dengan apa yang telah keluarga ini lalui. Namun, rasa haru itu turut menyentuh sanubari mereka. Zahira. Bunda. Teriak Chandra seraya menyeka air matanya. Ia berdiri lalu kembali merangkul Cakrawala penuh rasa rindu. Bunda. Zahira. Karena kedua wanita itu tak kunjung keluar, maka Saka berinisiatif untuk berlari ke dalam rumah memanggil Bunda dan ontinya. Bunda. Onti. Teriak Saka histeris. Remaja tanggung itu menangis. Ada apa? Ha? Kenapa kamu nangis? Tanya Aisyah panik. Adik-adik sama ayah di mana? Saka kenapa, Kak? Tanya Zahira. Nampak, wajah perempuan itu basah dengan air wudhu. Di luar. Onti, Bunda, di luar, ucap Saka yang tak bisa berucap dengan benar saking senangnya. Di luar ada apa? Tanya Aisyah penasaran sekaligus panik. Takut, andai salah satu anaknya atau mungkin suaminya mengalami hal buruk. Ikut, yuk. Cepat. Titah Salha seraya menarik tangan Bunda dan ontinya secara bersamaan. Tunggu. Onti ambil hijab dulu, ucap Zahira yang gegas mampir ke kamar untuk memakai hijab. Tiba di luar, Zahira langsung menjerit histeris saat melihat siapa yang sedang dipeluk erat Chandra di depan gerbang. Bahkan melompat girang sembari mengucap syukur berulang kali lalu berlari menghambur ke dalam. 64. Pelukan kedua kakak lelakinya. Abang, abang pulang. Cicit Zahira dengan suara parau. Iya, Dek. Abang pulang. Lirih Cakrawala. Ia balas memeluk sang adik tak kalah erat. Kak Ika. Panggilnya kepada sang kakak ipar yang baru saja mendekat setelah sebelumnya kembali masuk ke dalam rumah untuk membawa Ara turut keluar. Alhamdulillah, kamu pulang juga anak badung. Ucap Aisyah tersenyum sambil menyeka air matanya. Cakrawala tertawa. Lalu melepas pelukan Zahira dan beralih merentangkan tangan menyambut 4 keponakan lelakinya yang sedari tadi diam demi memberi celah kepada ayah dan onti mereka untuk menuntaskan rindu terlebih dahulu. Ada yang kangen Uncel? Tanya Cakrawala. Baim yang paling pertama berlari. Jawabnya seraya berlari ke arah Cakra. Ketiga kakaknya turut mengikuti dan memeluk Cakra sambil menangis terseduh-seduh. Namanya anak-anak. Tentulah cengeng. Mas Cakra, kalau gitu kami pamit dulu, ya. Sudah azan maghrib. Kami harus cepat sampai rumah untuk salat, pamit Atar dengan nada tak enak karena terpaksa harus menginterupsi kebahagiaan keluarga itu. Salat di sini saja. Kita bareng-bareng, ajak Cakrawala. Atar dan Ahsan saling berpandangan tak enak. Nggak usah, Mas. Kami salat di rumah saja.
Atau, mungkin di masjid depan saja kalau masih keburu, ucap Atar. Salat di sini saja. Sergah Chandra. Rumah kami ada musala kecil, kok. Cukuplah buat kita berjamaah sama-sama. Tapi, keburu waktu habis loh. Peringat Chandra. Atar dan Ahsan akhirnya mengalah. Walau merasa tak enak karena harus menumpang salat di rumah orang yang baru dikenal, namun mereka juga tak punya pilihan lain. Bukankah menunda-nunda salat itu tak baik? Assalamualaikum, lirik Atar dan Ahsan secara bersamaan begitu memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab penghuni rumah serentak. Ayo ke musala. Di sana ada tempat wudhu juga kok, ajak Cakra yang memimpin jalan menuju ke dalam. Zahira, Chandra dan Aisyah sontak tertegun saat menyadari ada yang berbeda dari cara jalan dan bentuk kaki Cakrawala. Ketiganya langsung berpandangan dengan rasa prihatin masing-masing. Zahira bahkan mencengkram kuat lengan baju koko Chandra saking terkejutnya melihat cara berjalan kakak keduanya. Bang! Kakinya Bang Cakra kenapa? Tanya Zahira dengan suara tercekat. Chandra menggeleng. Lelaki itu meraup udara banyak-banyak demi mengusir rasa sesak kala menyadari bahwa kondisi kaki sang adik sudah tidak sempurna lagi. Ya Allah, kaki Bang Cakra kenapa? Cicit Zahira. SSSTT. Chandra menempelkan telunjuknya di bibir. Jangan mengungkit hal itu dulu. Kita salat berjamaah bareng-bareng, ya. Nanti kita bahas lagi. Enggak sekarang. Peringat Chandra tegas. Zahira mengangguk patuh. Ia lalu menuju ke kamar mandinya sendiri untuk berwudu dan memakai. 65. Mukenah lalu menyusul orang-orang menuju ke musala kecil di rumah mereka. Zahira terpana mendengar lantunan azan yang sebentar lagi akan berakhir begitu ia menginjakkan kaki di dalam musala. Sepasang manik matanya menatap kagum pada seorang lelaki yang sedang membelakanginya sambil mengumandangkan azan dengan begitu merdu dan hikmat. Ada perasaan tenang seketika yang menelusup ke dalam hati. Dalam diam, ia memuji keindahan suara lelaki itu. Begitu azan selesai dikumandangkan, disusul dengan iqomah setelahnya. Setelah selesai, lelaki itu berbalik dan netranya tak sengaja bertabrakan dengan netra Zahira. Lelaki itu gegas membuang muka. Masuk ke barisan saf laki-laki sambil merapatkan barisan dengan orang lain di kanan kirinya. Mas Chandra, Mas Cakra, saya sama Ahsan pamit pulang dulu, ya. Pamit Atar. Nanti dulu, Tar. Sekalian makan malam di sini aja. Hitung-hitung, sebagai balas budi karena kamu sudah memberi tumpangan sama Cakra, cegah Chandra. Nggak usah, Mas. Tolak Atar. Kami nggak mau merepotkan, imbuhnya tak enak. Nggak repot sama sekali, kata Chandra. Kalian duduk saja dulu. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu makan malam. Dua kakak beradik itu akhirnya mengalah. Mereka tak kuasa menolak keinginan Chandra yang tetap kekeh meminta mereka untuk tinggal sampai selesai makan malam. Bang, tehnya. Kata Zahira seraya mengangsurkan baki berisi 4 cangkir kepada Chandra. Makasih ya, Dek. Iya, angguk Zahira. Perempuan itu lalu kembali masuk ke dalam untuk membantu sang kakak ipar menyiapkan makan malam. Sempat Zahira tak sengaja bersitatap dengan Atar selama beberapa detik. Namun, sekali lagi, lelaki itu membuang pandangan dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sama persis seperti di musala tadi. Ganteng-ganteng kok, kelihatan galak. Gumam Zahira.
Siapa yang ganteng-ganteng tapi galak? Tanya Aisyah yang sempat mendengar gumaman Zahira. Zahira tersadar. Bukan siapa-siapa, jawabnya gugup. Aisyah tertawa melihat sang adik ipar yang salah tingkah. Dek. Suaranya Atar bagus banget, iya. Ya, lumayan. Jawab Zahira jaim. Rasanya malu jika harus mengakui secara langsung bahwa suara Atar memang sangat merdu dan indah. Aisyah menyikut lengan Zahira. Nggak usah sok gengsi mengakui. Kakak tahu kok, kalau kamu tadi sempat terpana mendengar lantunan azannya si Atar, kata Aisyah. Kak Ika sok tahu, gerutu Zahira dengan bibir mengerucut. 66. Setelah makanan tersaji lengkap di meja makan, Chandra mengajak kedua tamunya untuk santap malam bersama. Suasana kekeluargaan begitu hangat terasa. Apalagi, sesekali Chandra merangkul Cakra yang duduk bersebelahan dengannya. Kalau boleh tahu, Atar sama Ahsan kerjanya apa? Tanya Chandra di sela obrolan mereka setelah makan malam berakhir. Ahsan masih kuliah, Mas. Kalau saya, kerjanya cuma serabutan. Apa aja yang bisa dijadikan duit, saya kerjakan. Asal halal, jawab Atar dengan senyum manisnya. Chandra mengangguk-anggukkan kepala tanda paham. Matanya tak henti-hentinya menilik perbedaan mencolok kedua kakak beradik tersebut. Walau wajah mereka sebenarnya hampir mirip, namun merek pakaian yang mereka kenakan kontras jauh berbeda. Tinggal di Jakarta sama siapa? Tanyanya kemudian. Untuk sekarang, kami tinggalnya beda rumah, Mas. Ahsan ikut dengan ayah kami sementara saya ikut sama ibu, ucap Atar lagi. Terdapat luka di bola mata pemuda itu kala membahas perihal orang tuanya. Loh, kok bisa begitu? Orang tua kalian bercerai. Aisyah ikut nimbrung. Seketika, wanita itu mendapat tepukan pelan di atas pahanya sebagai bentuk teguran dari sang suami. Kenapa pula hal yang sudah bisa ditebak harus diperjelas? Begitu pikir Chandra. Iya, Mbak, angguk Atar dengan wajah yang masih menampakkan senyuman. Kini Chandra dapat mengerti mengapa perbedaan penampilan kedua kakak beradik tersebut begitu mencolok. Ahsan dengan pakaian dari ujung kaki sampai kepala merupakan keluaran brand luar negeri, sementara Atar sepertinya lebih nyaman dengan pakaian biasa buatan brand lokal. Bukan maksud Chandra untuk menilai kedua kakak beradik itu. Hanya saja, perbedaan yang begitu mencolok terasa terlalu mengganggu penglihatannya. Mas, kayaknya sekarang kami harus benar-benar pulang, deh. Sudah jam 7 lewat. Ahsan pasti sudah ditunggu ayah kami di rumah, ucap Atar berpamitan. Wah, sayang sekali. Padahal, saya masih mau ngobrol-ngobrol sama kalian, loh. Jarang, ada anak muda yang sefrekuensi sama saya kalau lagi ngobrol, sahut Chandra dengan wajah seolah-olah kecewa berat. Ahsan terkekeh. Pun, dengan Atar. Kapan-kapan saya sama Bang Atar main ke sini lagi, Mas. Tapi, Mbak Ika bikinin sop konro lagi, iya. Kelakar Ahsan. Ia mesti terbayang nikmatnya sop konro buatan tangan Aisyah tadi. Hus. Atar menyikut perut sang adik. Maafin adik saya, Mbak. Orangnya memang suka gini. Malu-maluin, ungkap Atar tak enak. Aisyah ikut tertawa melihat keakraban Atar dan Ahsan. Ia seolah melihat Chandra dan Cakra dalam versi lebih muda dalam diri kedua pemuda tampan dengan wajah plek ketiplek itu. Perbedaan keduanya hanya kontras pada tinggi badan mereka. Atar lebih tinggi dibanding Ahsan. Kalau memang kangen masakan saya, datang aja.
Nggak usah sungkan, kata Aisyah. Sip. Makasih Mbak Ika, tukas Ahsan senang sambil menaikkan kedua jempolnya. Nanti kalau saya mau main ke sini, saya telepon ke nomor Mas Chandra atau Mas Cakra ya. Aisyah mengangguk. Terserah saja. Atar dan Ahsan kemudian menyalami Chandra dan Cakra secara bergantian. Cakra bahkan memeluk. 67. Keduanya sambil mengucapkan terima kasih dengan tulus atas bantuan kedua bersaudara itu. Sementara, dengan Aisyah, Atar dan Ahsan hanya menangkupkan tangan di depan dada. Mereka paham, Aisyah tidak bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahram untuknya. Dek. Panggil Chandra pada Zahira. Atar sama Ahsan mau pulang ini, imbuhnya lagi. Iya, sahut Zahira dari dalam kamar. Tak berselang lama, perempuan yang telah benar-benar resmi menjanda itu keluar sambil membenahi bergo berwarna peach yang ia kenakan. Pamit Mbak, kata Ahsan. Oh iya, angguk Zahira. Ia mengulurkan tangan pada Ahsan dan disambut ramah oleh pemuda itu. Dan, begitu hendak menyalami Atar, kakak dari Ahsan itu hanya menganggukkan kepala lalu pergi setelah mengucap salam tanpa menatap Zahira sama sekali. Apaan sih? Gaje banget tuh orang, ketus Zahira sembari berlalu masuk ke dalam kamar kembali. Kamu kemana aja selama ini? Tanya Chandra pada sang adik yang akhirnya pulang setelah sekian lama menghilang. Cakra lalu menceritakan semua kisah yang ia alami. Mulai dari pengintaian yang ia lakukan terhadap kelompok pemberontak bersenjata selama beberapa hari lalu operasi pembebasan sandera yang terpaksa ia lakukan karena tidak memungkinkan untuk menunggu tim bantuan yang tak akan mungkin datang cepat akibat terhalang cuaca buruk. Kenapa kamu senekat itu sih, Cakra? Potong Aisyah di tengah-tengah cerita. Cakrawala tertawa pelan. Aku harus gimana, Kak? Nggak mungkin aku diam sementara dua dari anak yang disandera sudah dibunuh begitu saja karena dianggap beban yang memperlambat mereka karena jatuh sakit. Pria dengan lesung di pipi itu menghirup nafas panjang. Matanya memerah saat mengingat wajah-wajah anak kecil tak berdosa yang menjadi sandera para pemberontak kala itu. Aku nggak bisa diam aja, Kak Ika. Bahkan, di antara anak-anak itu ada yang seusia dengan Baim. Mana mungkin aku tega, imbuhnya dengan mata menerawang pada kejadian saat itu. Lalu, bagaimana caranya kamu bisa menyelamatkan diri dari longsor dan air sungai yang tiba-tiba meluap? Tanya Chandra lagi. Cakrawala menyambung ceritanya kembali. Di sampingnya, Zahira menangis sambil memeluk lengannya dengan erat. Lelaki itu mengusap kepala adiknya. Tersenyum lembut dan mengatakan semuanya sudah kembali baik-baik saja. Diceritakannya mengenai perjuangan hidupnya bertahan di bekas sarang babi hutan selama berhari-hari sampai ditemukan oleh sekelompok suku pedalaman yang memang memiliki sistem hidup berpindah-pindah tempat. Mereka merawat Cakra dengan baik. Mengobati patah tulang Cakra walau kakinya kini tak lagi normal karena panjang sebelah. Kondisi tak diberi pertolongan medis yang memadai akibat tak adanya akses menuju ke kota karena terhalang cuaca buruk, membuat Cakra harus pasrah menerima keadaan. Seenggaknya, aku masih hidup kan? Ucapnya dengan enteng sambil tertawa. Buk. 3 pukulan mendarat telak di bahu, lengan dan kepalanya. Parahnya lagi, yang mengenai kepalanya adalah baki yang dipakai Aisyah membawa 4 gelas sirup berperisa jeruk untuk mereka nikmati. Au! Sakit, protes Cakra dengan mata mendelik. Kalau ngomong tuh disaring, Bambang. Kamu pikir, kami nungguin kamu pulang nggak kehabisan? 68. Nyawa. Kamu pikir hidup kami tenang?
Tidur kami nyenyak selama kamu menghilang. Tidak. Omel Aisyah penuh emosi. Enteng betul mulut kamu ngomong kayak gitu. Imbuhnya seraya hendak memukul Cakra lagi dengan baki yang masih ada di tangan. Hei, stop. Cegah Cakrawala. Masa, anaknya Abi Usman main kekerasan? Aku aduin ke Abi, iya. Ancam Cakra sambil membawa-bawa nama ayah kandung Aisyah.